Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Kisah nyata kali ini dialami oleh narasumber sendiri, yang bahkan katanya hingga kisah ini dimuat, sesungguhnya yang terjadi masih tersimpan rapat. Tidak ada satu keluarga pun yang tahu. Namun ini menjadikan dia dihimpit perasaan yang sedikit mencekam. Dan mungkin dengan dia berbagi kisah di sini, semoga bisa sedikit memberi kelonggaran tentang apa yang selama ini dia rasakan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, nanti nama dan tempat akan disamarkan untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalam cerita nanti. Langsung saja seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya. Mari kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut saja Fandi. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Hidup di keluarga yang terbilang pas-pasan. Namun Fandi sebagai anak sulung ingin cepat-cepat membantu meringankan beban orang tua dan agar asap di dapur terus mengepul, serta membantu membiayai adik-adiknya sekolah. Meskipun sempat terbesit di benak Fandi yang ingin menikmati bangku kuliah, namun semua itu Fandi tepis. Bahkan sadar masih ada 2 adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya hingga SMA. Orang tua Fandi menghidupi mereka dari sebuah hasil panen padi saja. Ya, orang tua Fandi seorang petani. Jadi sebagai anak sulung, Fandi harus bisa memberi contoh ke adik-adiknya untuk menikmati hidup yang ada di depan mereka. Setelah tamat SMA, Fandi mencari kerja di kota Surabaya hingga bertemu dengan salah satu sahabatnya. Ya, dia ini admin salah satu di page ini. Dan disinilah kisah ini Fandi mulai. Fandi bekerja di sebuah finance pembiayaan kredit motor sebagai tenaga penagihan. Gaji pun terbilang cukup untuk seorang bujangan seperti Fandi, yang cukup untuk biaya kos, makan sehari-hari, dan transfer untuk orang tuanya. Tak lupa setiap 2 minggu sekali, Fandi menyempatkan diri pulang kampung, menengok ayah dan ibunya, dan tak lupa memberi jajan pada kedua adiknya. Walaupun tidak seberapa, namun cukup membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula dari adiknya Fandi, yang namanya Anak. Tahu ada temannya punya HP, dia pasti kepingin, apalagi dia sudah SMP. Tahu abangnya sudah bekerja, adiknya pun merengek meminta dibelikan HP kepada Fandi. Fandi pun hanya berjanji, "Nanti ya, kalau abang sudah gajian, nanti abang belikan," kata Fandi pada adiknya. Namun ternyata adiknya ini tidak sabaran. Ia terus merengek pada orang tuanya. Alhasil, ibu pinjam uang pada seorang rentenir. Di kampung Fandi ini ada seorang rentenir. Dia seorang pendatang di kampungnya. Dia berasal dari Pulau Sumatera. Namun semua mengatakan rentenir itu kejamnya luar biasa. Dan anehnya, tidak ada satupun warga yang berani menentang dia. Semua takut dan tunduk, walaupun rentenir itu menyita barang mereka sebagai jaminan ketika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu. Belum lagi bunga yang terus berbunga, dan denda pun bisa berbunga. Namun yang namanya keperluan, semua itu membutakan mata semua warga. Padahal di kampung waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Dan gak tahu juga kenapa banyak warga yang pinjam ke rentenir tersebut. Awalnya Fandi tidak tahu kalau ibunya salah satu orang yang ikut hutang di rentenir tersebut. Setiap Fandi pulang,
Ia melihat ibunya ini seperti memendam sesuatu, namun diam saja. Dan Fandi sedikit terkejut sewaktu ia melihat adiknya sudah punya HP. "Aduh, HP baru nih. Siapa yang belikan?" tanya Fandi. "Ibu, Kak," jawab adiknya. Fandi pun sempat terkejut mendengar jawaban dari adiknya ini. Fandi pun langsung bergegas ke kamar ibu dan bertanya kepada beliau. Dan ibunya pun mengiyakan. Katanya membeli HP itu dari uang hasil tabungan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan buat belikan HP kedua adiknya. Fandi pun percaya saja dengan jawaban ibunya. Singkat ceritanya, seminggu sudah Fandi pulang dari kampung halamannya. Tubuhnya rasanya sangat letih setelah seharian bekerja di bawah teriknya matahari. Namun saat mau merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tipis dengan mata yang sedikit terkantuk, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Fandi lihat adiknya yang telepon. "Ya, Dek, ada apa?" tanya Fandi. Berulang kali Fandi bertanya, "Ada apa?" Namun hanya isak tangis yang didengarnya. Dengan suara yang tersendat-sendat, adiknya ini akhirnya berbicara juga. "Ibu, Bang," jawabnya sambil terisak. "Iya, ada apa sama ibu?" tanya Fandi dengan rasa penasarannya, seolah tidak ingin terjadi apa-apa. "Cepat pulang sekarang, Bang," ujar adiknya Fandi dengan isak tangis yang semakin menjadi-jadi. Tanpa membuang waktu, Fandi pun langsung beranjak. Tak pedulikan tubuh letihnya yang ada di dalam benaknya, hanya segera mungkin dirinya harus pulang ke kampung. Fandi ingin tahu ada apa dengan ibunya, sosok wanita yang paling Fandi sayangi. Ia pacu motor metiknya dengan kecepatan tinggi. Namun tak lupa, Fandi memanjatkan doa agar sampai di rumah dengan selamat. Tak perlu waktu lama, 2 jam sudah Fandi menempuh perjalanan dan akhirnya sampai juga. Fandi langsung memarkirkan motornya di seberang tempat. Ia langsung bergegas masuk ke rumah. Di dalam rumah, Fandi melihat kondisi ibunya yang sedang mengerang kesakitan, dan ayah serta adiknya hanya menangis. Fandi pun langsung menubruk tubuh ibunya. Ibu kenapa, Bu?" tanya Fandi dengan nada kekhawatirannya. "Ibu tidak apa-apa, Nak," jawabnya dengan suara yang melemah. Fandi marah pada ayah dan adiknya. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" kata ayahnya. Ibunya Fandi yang tidak mau dibawa ke dokter. Fandi lihat wajah ibunya yang pucat pasi, sambil mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya. Fandi semakin menangis dan mengingatkan, "Ayo, Bu, istighfar, Bu, istighfar terus, Bu." Fandi pun terus membisikkan, "Allah, Allah, Allah." Kalimat itu yang terus-menerus diucapkan di telinga ibunya. Namun Allah berkehendak lain. Ibunya meninggal tepat pukul 3 dini hari. Bisa dibayangkan gimana meledaknya tangis seisi rumah. Fandi hanya bisa termenung karena belum bisa membahagiakan ibunya. Namun di balik isak tangis keluarganya, ada satu keganjalan di dalam hatinya Fandi tentang keadaan ibunya sebelum meninggal. Sebenarnya ibuku sakit apa? Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di pikirannya, karena selama ini ibunya itu baik-baik saja. Esok paginya, acara pemakaman dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, Fandi mengantar kepergian sosok perempuan yang sangat berpengaruh dalam hidupnya.
Isakan tangis pun masih terdengar di telinga Fandi. Fandi harus mencari tahu ada apa dengan ibunya. Mungkin ini nuraninya sebagai anak, merasakan ada yang tidak wajar dengan kematian ibunya. Mata yang melotot seolah tercekik, dan raut wajah seolah ketakutan yang teramat sangat. Malam hari setelah acara tahlilan, Fandi menemui ayahnya di ruang tamu. Fandi merasa ayahnya pasti tahu, pasti ada yang dirahasiakan. Awalnya ayahnya ini menjawab, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Ayah tidak tahu apa-apa karena semua itu mendadak. Namun Fandi kali ini tidak mau percaya begitu saja. Ia terus mendesak ayahnya, sampai akhirnya ayahnya cerita bahwa ayah dan ibu mempunyai hutang pada rentenir dengan nominal 5 juta dan dalam tempo 5 bulan tidak bisa dikembalikan. Dengan bunga berbunga, hutang itu kini jadi 12 juta. Semenjak tidak bisa membayar hutang itu, ibunya Fandi gelisah teramat sangat. "Hah? Yang bener ya?" teriak Fandi dengan keterkejutannya mendengar fakta yang dituturkan oleh ayahnya. Fandi lantas menghela nafas panjang. Fandi menyesalkan. "Kenapa tidak cerita ke Fandi ya?" tanya Fandi. Pagi harinya, Fandi belum kembali bekerja. Ia sengaja mengajukan cuti untuk beberapa hari. Pagi itu ia pergi ke warung kopi yang tak jauh dari rumah untuk sekedar ingin mencari info tentang gimana sepak terjang rentenir itu. Jujur dalam hatinya Fandi, ia langsung berpikiran negatif ke rentenir itu, bahwa kematian ibunya itu ada hubungannya dengan dia. "Hai, apa kabar?" sapa Fandi pada kawan kampungnya. Mereka teman sewaktu kecil. Fandi, alhamdulillah Van." Fandi, alhamdulillah Van," sapa mereka serentak. Fandi ikut membaur bersama mereka, dan mereka mengucapkan turut berduka cita kepadanya. Lama mereka berbincang, sampai di akhir perbincangan, Fandi pamit pada mereka, karena sudah terdengar suara azan zuhur dari masjid di kampungnya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, ada temannya Fandi yang memanggilnya. "Fandi, berhenti bentar," serunya. "Kenapa? Ada apa?" jawab Fandi. "Aku mau sedikit cerita tentang yang tadi kamu tanyakan di warung." Fandi yang tertarik dengan obrolan itu pun mengajak temannya itu berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon rindang yang ada di depan mereka. Temannya ini bercerita, "Gini Van, asal kamu tahu, dia rentenir kejam dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena ulahnya." "Hah? Kok bisa?" tanya Fandi tidak langsung percaya. "Ya semua yang meninggal pasti yang berhutang padanya. Dia punya ilmu yang tak biasa, yaitu pesugihan kuda. Jika mata kamu bisa menembus alam gaib, maka di depan rumahnya si rentenir itu, kamu akan lihat di pintu rumahnya dijaga seekor kuda berkepala manusia. Dan coba kamu lihat di bawah ranjang ibumu, pasti ada bulu seperti bulu kuda." "Yang benar aja kamu?" tanya Fandi. "Coba kamu cari di sekeliling kamar ibumu, karena 2 orang kemarin yang meninggal sempat menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya dan bermimpi dikejar-kejar kuda," ucap temannya. Fandi yang mendengar cerita dari temannya ini penasaran. Apa benar yang dikatakan temanku itu? Fandi lantas langsung pamit pulang dan mencoba percaya dengan apa yang diucapkan temannya ini. Seusai melaksanakan sholat zuhur di musola terdekat, Fandi langsung masuk ke kamar ibunya.
Tak ia pedulikan pada ayahnya yang sedang sholat. Fandi cari di bawah tempat tidur. Fandi langsung mencari di bawah tempat tidur. Tidak ada bekas bulu. Tetapi Fandi masih belum puas juga. Namun tiba-tiba pikirannya Fandi ingin melihat dan membuka di bawah kasurnya. Tak butuh waktu lama, Fandi segera menyingkirkan kasur yang sudah mulai lusuh itu. Ya Allah, betapa terkejutnya Fandi melihat ada banyak sekali bulu-bulu halus di sana. Sampai ayahnya bertanya dan mendekati Fandi. "Ada apa, Van?" tanya ayahnya. Fandi menceritakan yang tadi disampaikan oleh temannya. Dan sepertinya ayahnya ini sudah tahu itu semua. Memang sempat sewaktu ibunya Fandi belum meninggal, beliau bercerita mendapatkan mimpi seperti dikejar-kejar kuda. Itu kata ayahnya Fandi. Namun ayahnya ini tidak mau bercerita. Takut Fandi melahirkan dendam pada rentenir itu. Namun ternyata semua itu benar nyatanya. Ya, Fandi dendam. Fandi harus menuntut balas kematian ibunya. Pagi-pagi buta, Fandi berangkat ke salah satu kota di Jawa Timur, di mana yang notabene orang bilang di kota tersebut rajanya santet. Nyawa orang hanya seharga satu pak rokok. Tak hanya santet, tapi bisa juga membuat orang pagi sehat, sorenya gila, hanya dengan imbalan satu batang rokok. Tergantung permintaan kita, dan segala resikonya kita yang menanggung. Dengan bekal alamat yang didapat dari seorang sahabat, akhirnya pondokan di dalam hutan, di pinggiran desa di kota tersebut, Fandi temukan juga. Katakanlah dia seorang dukun sakti bernama Ki Kusumo. Di rumah yang bernuansa kejawen inilah, Fandi menceritakan semua permasalahan yang terjadi dengan keluarganya. Dengan tujuan sebenarnya, hanya ingin mencari tahu apakah benar ibunya ini jadi tumbal dari rentenir tersebut. Dan rupanya Ki Kusumo cukup paham apa yang berkecamuk di dalam hatinya Fandi. Dia meninggalkan Fandi di sebuah ruangan dengan bau kemenyan teramat sangat menyisakan nafas. Aki tersebut masuk ke tempat spiritualnya, dan 1 jam kemudian Aki tersebut membawa sebuah gunting. Dia mengatakan pada Fandi, "Ibumu meninggal belum ada 40 hari. Ya, ibumu jadi tumbal, dan nyawanya ada di antara 2 alam. Ibumu tidak tenang, dan akan jadi budak di kerajaan kuda. Namun, jika kamu berani bongkar kuburan ibumu, dan tanamlah gunting ini di dekat pocongnya, dengan mulut kamu yang menaruhnya. Setelah itu, baca mantra yang aku kasih ini, dan ibumu akan bangkit. Dia akan menunjukkan siapa yang telah menyakitinya. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang membunuhnya, maka gunting ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, akan kuberi mantranya. Dan hari-hari di mana itu sebuah pengapesan atau hari sial bagi sang pemuja kekayaan. Dan hari itu juga kamu harus membongkar kuburan ibumu." Fandi pun mengiyakan demi kesempurnaan ibunya. Itu yang ada di pikirannya saat itu. Setelah diberi mantra dan wejangan, Fandi pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. Esok harinya, Fandi memanggil 4 sahabat kecilnya. Fandi butuh bantuan mereka buat perencanaan yang telah Fandi dapat dari si Aki. Rupanya temannya ini tidak keberatan, karena rentenir itu cukup meresahkan warga desa. Namun mungkin hari ini yang ditunggu. Si Aki memberi petunjuk lewat mimpi bahwa hari ini adalah hari naasnya rentenir tersebut. Cepat-cepat pagi itu juga, Fandi menghubungi temannya untuk mempersiapkan acara bongkar kuburan ibunya.
Tepat pukul 12 malam, Fandi langsung ke kuburan ibunya. Dan tak lama Fandi lihat, pocongnya berubah jadi sebuah gedebok pisang. Namun itu hanya dilihat di mata Fandi, tapi di mata teman-temannya tetap masih pocong. Fandi lakukan semua sesuai perintah Aki, dan Fandi kuburkan gunting itu di samping pocongnya. Setelah itu kembali tanah dirapikan seperti sedia kala, biar besok tidak heboh ada kuburan yang terbongkar. Akhirnya Fandi kembali ke rumah pukul dini hari dan Fandi pergi tidur. Esok harinya, berkumandang dari suara balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia terkena serangan jantung. Fandi langsung loncat dan buru-buru mandi ingin menyaksikan jenazahnya. Masya Allah, Fandi lihat dadanya tertusuk gunting yang ia taruh di kuburan ibunya, dan wajah wanita itu seolah melotot dan jarinya menunjuk pada Fandi. Itu yang Fandi lihat. Fandi berteriak dan langsung keluar. Namun di mata semua orang, rentenir itu meninggal biasa saja, tanpa ada darah, dengan mata terpejam, layaknya orang mati biasa. Namun di mata Fandi, dia meninggal dengan amarah yang memuncak, seolah akan ada balas dendam. Demikian kisah ini masih tersimpan rapat dari keluarga, dan hanya para sahabat tadi yang tahu, karena mereka yang membantu membongkar kuburan ibunya Fandi. Kini Fandi setiap malam dan setiap hari tidak pernah ada ketenangan hingga cerita ini dikisahkan. Masih terus terngiang ringkih kuda setiap malam. Terkadang juga Fandi melihat sosok wanita. Terkadang juga Fandi melihat sosok wanita yang mirip dengan rentenir itu, dengan terus menunjukkan tangannya pada wajah Fandi. Fandi hampir gila, terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Kini Fandi pun memilih tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin seorang kiai, dan kiai itu akan mencoba meruqyah Fandi dan menghindarkan Fandi dari dendam wanita itu yang memang arwahnya menuntut balas, karena di dalam tubuh wanita itu ada iblis yang bersemayam. Semoga dari cerita Fandi ini tentang tumbal rentenir pesugihan kuda, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.